Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadil Anas. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu untuk di-like, share, and subscribe ya channel YouTube ini, dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga di komen ya di videonya. Nah, video kali ini adalah sambungan atau part 2 dari video sebelumnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, untuk part 2 ini kita sambung dari yang kemarin. Kita sudah sampai kemarin ke contoh soal untuk fungsi atau pemetaan. Kita sudah membahas kemarin 4 contoh soal. Nah, ini yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh soal yang kelima untuk fungsi atau pemetaan. Soalnya seperti ini, diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan ax tambah b jika f2-nya 13 dan f5-nya 22. Tentukanlah yang pertama ditanya rumus fungsi, yang kedua ditanya nilai f min 3. Nah, seperti mengerjakan soal sebelumnya, langkah pertama itu selalu kita mulai dengan menuliskan rumus fungsi dari soal. Nah, di sini diberikan f(x) sama dengan ax tambah b. Langkah berikutnya, di sini kan diketahui f2-nya itu adalah 13. Jadi kita tulis di sini f2, berarti x-nya kita ganti dengan 2. Jadi di rumusnya tadi ax, sekarang jadi a kali 2, ditambah b, hasilnya tadi diketahui 13. Jadi di sini kita tulis sama dengan 13. Nah, a kali 2 itu adalah 2a, ditambah b sama dengan 13, ini kita kasih nama persamaan pertama. Dengan cara yang sama, kita lanjut. Kita tulis kembali rumus fungsinya, lalu kita masukkan yang diketahui yang kedua adalah f5. F5-nya diketahui 22. Jadi f5 sama dengan ax ini jadi a kali 5, tambah b sama dengan 22. Jadi a kali 5 itu adalah 5a, ditambah b sama dengan 22. Jadi ini kita kasih nama persamaan kedua. Nah, langkah berikutnya, salin kedua persamaan yang telah didapatkan. Jadi ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2, kita salin. Lalu kita kurangi. Nah, kita kurangi. Ini sebenarnya kita memakai cara pada materi yang belum kita pelajari. Jadi ini materinya sistem persamaan linear dua variabel. Tapi karena kita belum mempelajari, jadi ikuti saja langkah ini. Kita salin dulu kedua persamaan, lalu kita kurangkan. Nah, cara menguranginya seperti ini. Jadi 2a dikurang 5a. Jadi hasilnya dapat negatif 3a. Jadi kalau ragu, adik-adik bisa tulis terlebih dahulu pada buram ya. Jadi kita mulainya dari sini, 2a, lalu pergi ke sini kurang 5a. Jadi hasilnya negatif 3a. Lalu b kurang b, itu hasilnya 0. Habis, tidak kita tulis lagi. Lalu 13 dikurang 22, hasilnya negatif 9. Lalu kita gunakan ya materi aljabar yang di kelas 7. A sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3, dapat A-nya 3. Lanjut, langkah berikutnya, pilih salah satu persamaan. Kita kan punya dua persamaan tadi. Boleh kita pilih persamaan 1, boleh kita pilih persamaan 2. Di sini saya memilih persamaan 1. 2a tambah b sama dengan 13. Setelah itu, kita masukkan nilai a yang sudah kita dapatkan tadi. Nilai a tadi kita sudah dapat 3. Jadi 2a itu jadinya 2 dikali 3 ditambah b sama dengan 13. 2 dikali 3 itu 6, ditambah b sama dengan 13. B sama dengan 13, 6-nya pindah jadi kurang 6, jadi dapat B itu nilainya 7. Nah, setelah dapat nilai A dan nilai B, baru kita cari rumus fungsi. Kita pakai sesuai tadi rumus fungsi yang sudah diberikan, itu f(x) sama dengan ax tambah b. Jadi kita masukkan nilai A dan nilai B-nya. Nilai A-nya tadi 3, nilai B-nya kita peroleh tadi 7. Jadi rumus fungsinya menjadi f(x) sama dengan 3x tambah 7. Nah, pertanyaan yang kedua tadi adalah nilai f min 3. Nah, langkahnya sama dengan sebelumnya. Kita tulis dulu rumus fungsi ini yang sudah sempurna ya. Sudah kita masukkan nilai A dan nilai B-nya. Jadi fx sama dengan 3x tambah 7.
Yang ditanya F min 3, jadi X-nya kita ganti min 3. Jadi 3X itu jadinya 3 kali min 3 ditambah 7. Jadi hasilnya 3 kali min 3 itu min 9 ditambah 7. Jadi hasilnya negatif 2. Nah, ini untuk contoh soal yang seperti ini ya. Ikuti langkah-langkahnya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk materi terakhir tentang korespondensi satu-satu. Yang pertama kita mulai dari pengertiannya. Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi atau fungsi yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B dan sebaliknya memasangkan setiap anggota B pada tepat satu setiap anggota A. Nah, syarat korespondensi satu-satu itu adalah yang pertama, banyak anggota himpunan pertama dan banyak anggota himpunan keduanya itu harus sama. Yang kedua, himpunan pertama dan himpunan keduanya tidak boleh ada yang tidak punya pasangan, alias himpunan pertama dan keduanya itu tidak boleh ada yang, kita pakai istilahnya di sini, jomblo. Yang syarat ketiga, himpunan pertama dan himpunan keduanya tidak boleh bercabang, atau kita pakai istilahnya di sini tidak boleh poligami. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh korespondensi satu-satu untuk tabel sebelah kiri. Untuk di kolom sebelah kanannya itu contoh bukan korespondensi satu-satu. Kita lihat di sini bedanya. Yang gambar pertama ini merupakan korespondensi satu-satu. Sebelah kanannya kita lihat. Nah, kenapa ini bukan korespondensi satu-satu? Karena yang pertama anggota himpunan pertama dan anggota himpunan keduanya tidak sama. Anggota A-nya 3, sedangkan anggota keduanya itu ada 4. Lalu anggota himpunan keduanya itu ada yang tidak punya pasangan alias jomblo. Jadi ini masalahnya. Untuk yang kedua ini masalahnya apa kira-kira? Nah, ini masalahnya yang pertama jumlah banyak anggota himpunan pertama dan keduanya tidak sama. Lalu ini ada yang bercabang, juga tidak boleh. Nah, untuk yang yang gambar ini. Nah, sama ya, yang pertama itu karena jumlah anggotanya tidak sama. Ini ada 5 anggota, ini ada 4 anggota. Lalu anggota himpunan keduanya bercabang. Jadi bedanya dengan fungsi atau pemetaan kemarin, kita hanya melihat anggota himpunan pertamanya saja. Tapi kalau pada korespondensi satu-satu, kita lihat kedua-duanya. Jadi kedua-dua himpunan pertama dan kedua itu tidak boleh jomblo, tidak boleh poligami. Nah, kalau pada fungsi atau pemetaan kemarin, itu boleh, yang tidak boleh jomblo atau poligami itu hanya himpunan pertama saja. Jadi jelas ya bedanya. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk rumus banyak korespondensi satu-satu. Nah, rumusnya di sini ini seperti ini. Ini bacanya n faktorial. Nah, ini mungkin baru untuk adik-adik. Ini bacanya n faktorial. Nah, n itu adalah banyak anggota himpunan. Nah, sekarang kita cobakan ya pada soal. Contoh pertama, ini A anggotanya ABC, B itu anggotanya 1, 2, 3. Jadi banyak anggota atau n-nya itu adalah 3, maka banyak korespondensi satu-satunya adalah 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu cara mencarinya adalah 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 6. Contoh yang kedua, A itu anggotanya Ani, Beni, Cici, Dea. Anggota himpunan B-nya sate, bakso, nasi goreng, ayam goreng. Jadi n-nya itu ada 4. Anggotanya ada 4. Maka banyak korespondensi satu-satunya adalah 4 faktorial. Nah, cara mencarinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12, kali 2 dapat hasilnya 24. Untuk contohnya satu lagi, supaya lebih paham. Anggota A, himpunan A ada D, E, F, G, H. Anggota B 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyak anggotanya atau N-nya itu adalah 5. Maka banyak korespondensi satu-satunya kita cari pakai 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 120. Nah, nanti kalau banyak anggotanya misalnya 7, berarti banyak korespondensi satu-satunya kita cari pakai 7 faktorial. 7 faktorial itu artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Jadi untuk materi
relasi dan fungsi itu ada 2 videonya, ada part 1 dan part 2. Jadi jangan lupa ditonton kedua videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.